Halo, nama saya Selin dari 12 IPA B. Hari ini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai hukum Kirchhoff dan rangkaian listrik majemuk. Contoh soal yang pertama, 3 buah resistor masing-masing memiliki nilai R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm. Dihubungkan dengan 2 buah sumber tegangan S1 sama dengan 10 V dan E2 sama dengan 14 V. Tersusun seperti gambar berikut. Jika tekanan dalam diabaikan, maka besar beda potensial di antara titik B dan C adalah sekitar. Jadi yang pertama kita lakukan untuk menjawab soal seperti ini adalah menentukan arah arusnya. Arah arusnya itu berdasarkan dari sumber tegangan yang paling besar voltasenya, yaitu E2. Berarti nanti dari positif akan kayak seperti ini dan akan bagi 2 menuju ke sini, dan balik lagi ke sini. Sama juga dengan yang satu lagi begini. Ya misalnya kita buat di sini yang arus di lewat sini adalah I3, di sini adalah I1, dan yang ini adalah I2. Selanjutnya kita buat arah loop. Arah loop ini misalnya kita buat di sini pergi ke sini, ini loop 1, dan ke sini sama juga arahnya adalah loop 2. Setelah 2 langkah ini kita bisa mulai menggunakan hukum Kirchhoff. Jadi loop 1, hukum Kirchhoff itu sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi kita lihat sumber tegangan yang pertama yaitu S1. Kita akan bertemu dengan yang sumbu pendek atau negatif. Jadi kita buat negatif 10. Selanjutnya kita bertemu lagi dengan sumber tegangan yang kedua yaitu E2. Kita juga bertemu dengan sumbu yang pendek. Jadi kita juga buat negatif 14. Ditambah kita ketemu dengan hambatan R2. Dia itu dilalui oleh arus I1, dan I1 itu searah dengan arah loop. Jadi I4 dikali I1 ditambah hambatan, kita juga ketemu dengan hambatan R3 yang dilewati oleh arus I3 dan searah dengan loop 1. Jadi I3 dikali 6 sama 0. Kita tulis ulang aja, negatif 24 ditambah 4I1 ditambah 6I3 sama dengan 0. Berarti 4I1 tambah 6I3 sama dengan 24. Kita simplify, 2I1 tambah 3I3 sama dengan 12. Selanjutnya ke loop 2, itunya sama, rumusnya sama, sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Di sini cuma ada satu sumber tegangan yaitu E2, dan dia itu melalui sumbu yang panjang atau positif. Berarti kita buat saja 14 ditambah kita ketemu juga dengan hambatan R3 dan dilalui oleh I3, tapi arah arus berlawanan dengan arah loop. Jadi kita buat di sini negatif I3 dikali 6 ditambah di sini kita ketemu juga dengan R1, dan dia itu arah arusnya juga berlawanan dengan arah loop. Jadi kita buat di sini negatif I2 dikali 2 sama 0. Kita bisa tulis ulang, 14 sama dengan 6 kali I3 ditambah 2 kali I2. Kita bisa simplify, jadinya I2 tambah 3I3 sama dengan 7. Setelah itu kan kita sudah buat di sini I3 sama dengan I1 ditambah I2. Kita tulis aja lagi I3 sama I1 tambah I2. Nah, sekarang yang kita cari adalah I3 karena yang kita mau adalah potensial antara B dan C dilalui oleh arus I3. Jadi yang kita harus lakukan adalah ganti antara I1 atau I2 menjadi I3. Misalnya kita ambil I1, berarti I1 sama dengan I3 dikurang I2. Yang ada I1 adalah persamaan yang pertama,
kita ubah aja jadi 2I3 dikurang 2I1 tambah 3I3 sama dengan 12. Setelah itu jadinya 5I3 dikurang 2I1 sama dengan 12. Saat ini belum bisa dimasukin karena belum ada yang sama, berarti ini kita kali 2 biar I2 dan I2 nya bisa dicoret. Jadi kita taruh di bawah aja dua persamaan ini, 5I3 dikurang 2I2 sama dengan 12, dan yang ini 6I3 ditambah 2I2 sama dengan 14. Setelah itu kita tambah, berarti ini 11I3 sama dengan 26, berarti I3 sama dengan 26/11 ampere. Setelah itu kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff lagi untuk cari potensial antara B dan C. B dan C sama dengan sigma YGL tambah sigma I kali L. Berarti di sini kita nggak tahu. Terus yang sumber tegangan yang kita lalui adalah E2. Kita bertemu dengan yang sumber negatif, berarti negatif 14 ditambah sini kita ketemu cuma satu hambatan yaitu R3, dan I3 kita udah ketemu 26/11 dikali 6 sama dengan, jawabannya adalah 0,18 volt. Untuk soal nomor 2, kita lihat di sini. Pada gambar rangkaian listrik berikut, A, B, C, D, dan E adalah lampu pijar identik. Jika lampu B dilepas, lampu yang menyala lebih terang adalah... Jadi, kalau kita ingin tahu yang mana lebih terang atau lebih redup, akan bergantung kepada arus cahaya yang didapat oleh lampu tersebut. Jadi, pertama, saat awal, arus yang dilalui di sini D dan E ini akan lebih terang daripada yang rangkaian paralel ABC, karena yang di sini paralel arusnya itu akan dibagi 3, sedangkan kalau D dan E arusnya sama, dia itu nggak dibagi. Setelah itu kita lihat ke yang kedua. Pada kondisi yang kedua nanti jadinya akan seperti ini. Pada kondisi seperti ini bisa dilihat rangkaian paralelnya cuma ada 2 lampu, karena di sini diambil lampu B, jadinya di sini lebih besar kan hambatannya, karena hambatannya kalau paralel semakin dikit semakin besar. Karena hambatannya semakin besar, berarti arus totalnya juga semakin kecil. Jadi karena di sini seri kan, D di sini arus arus totalnya yang di D itu lebih besar daripada D dan E lebih besar daripada yang D dan E sekarang, karena arusnya yang ini udah lebih kecil karena hambatan totalnya lebih besar. Terus karena di sini A dan C cuma 2 lampu, meskipun arusnya sudah mengecil, tapi karena arusnya cuma dibagi oleh 2 lampu,
Berarti nanti A dan C bakal lebih terang daripada A dan C yang di sini. Jadi untuk menjawab soal kita, jika lampu B dilepas, lampu yang menyala lebih terang adalah, jawabannya adalah A dan C. Dan kalau misalnya ditanya yang lebih redup dari sebelumnya, jawabannya adalah D dan E.